Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran struktur data dan algoritma pada pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas mengenai stack atau tumpukan. Yang akan dipelajari pada video ini, yang pertama adalah pengantar stack, yang kedua adalah penggunaan stack dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga adalah operasi stack, yang keempat adalah implementasi stack. Kita mulai dari definisi stack. Stack atau dalam bahasa Indonesia itu adalah tumpukan, yaitu suatu wadah dari objek-objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip last in first out atau kalau disingkat jadi LIFO ya. Objek dapat dimasukkan ke dalam tumpukan kapan saja, tetapi hanya objek yang paling baru dimasukkan yaitu last yang dapat dihapus kapan saja atau dihapusnya dari elemen yang terbaru. Istilah stack berasal dari metafora yaitu tumpukan piring di spring loaded. Ketika kita membutuhkan piring baru, maka kita akan mengambil atau dalam bahasa stack istilahnya adalah pop piring teratas dari tumpukan. Jadi kita tidak akan mengambil piring yang bawah, tapi kita ambil dari yang teratas. Nah, ketika kita menambahkan piring, maka kita mendorong atau push ke bawah pada tumpukan untuk menjadi piring teratas yang baru. Jadi ketika kita mau menambahkan piring ke dalam tumpukan piring itu, maka kita akan letakkannya di paling atas, tidak akan kita letakkan dari bawah gitu ya, karena nanti piringnya takutnya jadi terjatuh gitu ya dan pecah. Itulah definisi dan asal muasal kenapa ada struktur data dengan istilah tumpukan atau stack. Bagaimana untuk contoh stack dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing dengan internet browser karena setiap hari pasti kita mengakses internet. Nah, pada internet browser baik itu apapun platform baik di platform mobile maupun di platform desktop dan lain sebagainya gitu. Di internet browser ini menyimpan alamat situs yang baru saja dikunjungi di dalam stack. Mungkin teman-teman bisa melihat itu di history. Di sini seperti yang diilustrasikan itu akan diurutkan ya, yang paling atas itu adalah yang terbaru kita kunjungi. Jadi setiap kali user mengunjungi situs baru, alamat web itu di-push ya atau ditempatkan pada tumpukan alamat teratas. Browser mengizinkan user untuk pop atau memunculkan kembali situs web yang telah dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol back. Contoh lainnya adalah text editor. Editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo ya seperti yang kita tahu, yaitu fungsinya untuk membatalkan operasi pengeditan terbaru dan mengembalikannya ke status dokumen sebelumnya. Operasi undo ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Jadi kalau kita undo pasti yang akan muncul adalah editan terakhir kita gitu ya, bukan editan dari pertama kali kita membuka teks editor tersebut. Jadi yang terakhir lah yang akan muncul terlebih dahulu apabila kita klik undo. Nah, sekarang silahkan diskusikan kira-kira apa contoh penerapan stack lainnya yang biasa kita temui sehari-hari. Bagian 3 kita akan membahas mengenai operasi-operasi pada stack. Kita mulai dari the stack abstract data type. Stack adalah struktur data yang paling sederhana dari semua struktur data. Namun, stack ini termasuk yang paling penting karena digunakan di dalam semua aplikasi, sejumlah aplikasi. Nah, stack adalah tipe data abstrak atau ADT yang mendukung beberapa operasi seperti adanya operasi push, pop, top, size, dan empty. Ini merupakan ilustrasi stack. Sebuah stack hanya dapat ditambahkan dan dikurangi elemennya hanya dari satu sisi. Kita harus ingat kembali di awal bahwa prinsip stack ini adalah LIFO, last in, first out. Elemen yang paling atas kita sebutnya adalah top. Semua operasi di dalam stack itu pasti diawali dari elemen paling atas ya, karena tadi prinsipnya LIFO. Sebuah stack dapat diimplementasikan dengan representasi statis, yaitu dengan menggunakan array, atau kita juga bisa mengimplementasikannya dengan representasi dinamis dengan menggunakan pointer.
Elemen pada stack dapat diisi dengan data sesuai dengan kebutuhan. Ini ilustrasinya ya, kita melihat di sini ada sebuah tumpukan begitu ya, atau stack di mana di dalamnya terdiri dari 4 elemen dan penunjuk topnya itu menunjukkan yang elemen paling atas. Kita akan bahas satu persatu operasinya dimulai dari push element. Push element merupakan operasi di dalam stack yang fungsinya untuk menyisipkan elemen E, elemen baru, di bagian atas stack. Sebagai contoh, di sini ada kondisi awal pada sebuah stack yang memiliki beberapa elemen dengan elemen paling atas disebut sebagai top. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah stack dan kemudian kita akan masukkan elemen baru ya. Ini elemen barunya akan dimasukkan dan kemudian setelah elemen baru telah dimasukkan, maka di sini terjadi perubahan topnya ya. Jadi pointer topnya dia akan menunjuk ke elemen yang paling atas yaitu elemen baru tadi. Operasi yang berikutnya adalah pop. Fungsi dari pop adalah menghapus elemen teratas dari tumpukan. Di sini akan terjadi kesalahan jika stacknya kosong karena tidak ada elemen apapun yang bisa dihapus. Aturan untuk mengambil sebuah elemen dimulai dari sebuah kondisi awal stack. Misalkan di sini sudah punya beberapa elemen dan seperti yang kita tahu bahwa stack ini akan pointer topnya akan menunjukkan elemen yang teratas. Di sini ditunjukkan popnya untuk elemen yang teratas. Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan pop atau mengeluarkan elemennya? Maka yang pertama adalah penunjuk topnya bergeser terlebih dahulu dan kemudian elemennya akan dikeluarkan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah operasi top. Top itu pada dasarnya yaitu suatu operasi yang mengembalikan referensi elemen teratas pada stack tanpa menghapusnya. Nah, di sini juga akan terjadi kesalahan jika stacknya kosong. Top ini kadang-kadang disebut juga sebagai fungsi pick ya. Nah, kemudian ada size yang terakhir. Size itu adalah mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Nah, itu adalah operasi-operasi dasar pada stack, tapi memungkinkan jika pengguna ingin menambahkan operasi-operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Ini contohnya untuk penggunaan operasi stack. Misal kita menggunakan operasi push 5, maka outputnya tidak ada, tapi kita bisa tahu bahwa stack kita sekarang sudah berisi satu elemen, yaitu 5. Kemudian kita push lagi 3, maka stack konten kita adalah 5,3. Pop 5 dan push 7. Pop Maaf, di sini maksudnya ketika pop, maka yang dihapus adalah 3 ya, karena tadi 3 adalah elemen yang dimasukkan terakhir kali. Nah, sehingga saat pop, 3-nya terhapus, tag kontennya itu adalah 5. Kemudian push 7 ya, maka 7 akan dimasukkan ke dalam stack konten. Sekarang stack konten kita adalah 5,7. Kemudian kita pop lagi. Nah, ketika yang di pop, pasti akan elemen yang terakhir kali dimasukkan terhapus ya, sehingga di sini stack kontennya adalah 5. Kemudian kita panggil top, di sini dia akan menghasilkan elemen teratasnya itu adalah 5 ya. Kemudian kita pop lagi, maka stack kontennya sekarang jadi kosong, tidak ada elemen apapun. Kemudian jika kita pop lagi, maka akan menghasilkan output error karena kita tidak bisa menghapus apapun. Terakhir di pop, stack kontennya sudah kosong. Sekarang kalau kita cobakan operasi top, maka akan error lagi ya, karena memang tidak ada konten apapun di dalam stack. Sekarang kalau kita misalkan punya tambahan fungsi untuk mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak, misalkan di sini menggunakan empty, maka akan menghasilkan true ya, karena memang stack kontennya empty atau kosong. Nah, kita juga bisa mencoba push 9 ya di sini. Maka stack kontennya bertambah 1 ya, jadi 9. Push lagi 7, maka 9,7 ya. Push lagi 3, dia akan bertambah lagi 9, 7, dan 3. Push lagi 5, maka akan menghasilkan 9, 7, 3, 5 stack kontennya. Sekarang kita coba menggunakan operasi size. Size ini tadi akan mengembalikan jumlah atau elemen ya, banyaknya elemen di dalam stack.
Di sini menghasilkan outputnya adalah 4 karena di dalam stack kontennya itu ada 9, 7, 3, 5 ya, ada 4 elemen. Kemudian kita coba pop lagi, maka ingat ketika pop adalah menghapus elemen terakhir yang dimasukkan. Kita tahu terakhir di sini operasinya adalah push 5 ya, sehingga 5 ini akan terhapus. Push lagi 8, dia akan menghasilkan 8 sebagai elemen yang terakhir dimasukkan. Sehingga ketika kita menambahkan operasi pop lagi, si 8 ini akan terhapus sehingga stack kontennya menjadi 9, 7, dan 3. Sekarang kita coba cek lagi dengan operasi top, maka akan menghasilkan 3 ya, karena elemen teratasnya itu adalah 3. Nah, bagaimana untuk implementasi stack? Kita bisa melakukan implementasi stack seperti tadi disebutkan bahwa salah satu implementasinya bisa dengan array, simple array based stack implementation. Nah, kita dapat mengimplementasikan sebuah stack dengan menyimpan elemen-elemennya dalam sebuah array. Stack dalam implementasi ini terdiri dari array S, katakanlah array-nya bernama S begitu ya teman-teman, sebanyak n elemen, ditambah variabel integer T yang memberikan indeks elemen teratas dalam array S. Berikut adalah ilustrasi stack menggunakan array S. Elemen teratas tumpukan disimpan dalam ST ya, jadi di sini kita punya T ya, tadi T itu adalah topnya. Nah, ini adalah array-nya, array S, kita punya sebanyak n-1 ya. Elemennya di sini penunjuk terakhirnya adalah n-1 karena kita harus tahu bahwa dalam si array-nya itu dimulai pada indeks ke-0. Kita inisialisasi T di awal itu ke -1. Nah, -1 ini untuk apa? Jadi nilai ini digunakan untuk mengidentifikasi stack-nya kosong. Jadi kalau stack-nya kosong, maka kita katakan bahwa T-nya itu adalah -1. Demikian juga kita dapat menggunakan variabel ini untuk menentukan jumlah elemen dalam tumpukan, yaitu T plus 1 ya jumlah elemennya. Terdapat jenis exception lain yang disebut stack full untuk menandakan bahwa ada kondisi kesalahan yang muncul jika user mencoba memasukkan elemen baru ketika array S sudah penuh. Ini adalah algoritma stack menggunakan array. Misalkan di sini kita punya tadi ya size untuk mengeluarkan elemen atau mengeluarkan ukuran ya, ukuran dari stack kita, yaitu di sini return T plus 1. Algoritma empty itu adalah mereturnkan T kurang dari 0. Kemudian algoritma top, di sini adalah if empty, then throw stack empty exception. Jadi kalau kita mau mengetahui elemen teratasnya, kita harus cek dulu apakah betul dia empty. Nah, empty itu terjadi kalau stack-nya kosong, atau di sini kalau T-nya sama dengan -1 ya. Jadi if empty-nya benar, then throw stack empty exception ya. Lalu kita returnkan, kalau tidak ini berarti kan dia tidak empty ya, kalau tidak masuk ke if maka akan direturnkan S ke T. Jadi ini elemen teratasnya. Nah, ini dua operasi yang krusial dalam stack yaitu push dan pop. Di push ini ada masukannya ya, yaitu elemennya. Di sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau size-nya ya berarti dia memanggil fungsi size di yang ini yang tadi kita sudah bahas. Kalau size itu sama dengan n, artinya kan stack itu jumlah elemennya sudah sama dengan jumlah elemen maksimum ya, n itu. Maka akan ada throw exception di sini, stack full exception. Artinya akan ada warning, tidak bisa nih kita masukkan lagi elemen karena stacknya sudah penuh. Kemudian kita kalau tidak masuk ke if, dia akan melakukan aksi T-nya. Nah, tadi ya top-nya itu ditambahkan dengan 1 dan kemudian ST-nya kita masukkan ya si elemen yang baru tersebut. Kemudian di sini ada algoritma pop, fungsinya tadi untuk mengeluarkan elemen. Nah, di sini kita akan cek juga if empty ya. Jadi apakah kosong? Kalau kosong ya kita tidak bisa melakukan pop ya. Jadi makanya kalau misalkan si stack-nya itu empty, dia akan throw stack empty exception. Nah, kalau misalkan tidak kosong, berarti hal yang bisa kita lakukan adalah kita akan ubah si penunjuk pointernya ke T-1. Nah, itu adalah serangkaian algoritma stack menggunakan array.
Ini adalah implementasinya menggunakan bahasa C. Silakan nanti dicoba. Nah, di sini mungkin ada beberapa istilah yang berbeda dan ada beberapa tambahan fungsi atau prosedur ya yang mana untuk melengkapi ya, sehingga kalaupun ada exception itu sudah tertangani di dalam program ini. Ini contohnya kita punya max size-nya 8. Ya, berarti nanti maksimum dari stack itu adalah 8 elemen dan kita punya integer stack 8. Nah, inilah integer stack 8 ini adalah representasi stack menggunakan array. Nah, kemudian integer top-nya sama dengan -1 itu artinya kita mulai ketika stack-nya tidak punya elemen apapun. Nah, di sini ada fungsi yang pertama yaitu isEmpty. Di isEmpty ini fungsinya untuk mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak. Di sini kita akan lakukan pengecekan ya menggunakan if. If top sama dengan -1 artinya apa? Artinya ya ketika penunjuk topnya ada di -1 berarti kan tidak ada elemen di dalam stack tersebut ya. Return 1 artinya betul empty ya. Return 1 true. Else berarti return 0. Berarti kalau top penunjuk topnya bukan di -1 ya kita tidak bisa bilang itu adalah stack yang kosong. Kemudian di sini akan dicek is full ya, integer is full itu adalah fungsi untuk mengecek kebalikannya dari is empty, apakah stack-nya itu penuh ya. Apa ciri stack penuh? Stack penuh cirinya adalah ketika topnya itu sama dengan max size ya. Jadi kalau penunjuk topnya sudah mencapai max size, maka akan direturnkan 1 atau true, betul dia full gitu ya. Dan kalau tidak, else return 0. Nah, di sini ada integer pick, ini mirip dengan fungsi top ya, yang tadi sudah dijelaskan di algoritmanya, itu untuk mengembalikan elemen teratas dari stack. Maka di sini yang di-return adalah stack top. Yang berikutnya, di sini ada integer pop ya, integer pop adalah suatu fungsi di sini yang untuk mengeluarkan elemen stack. Di sini ada integer data, lalu ada pengecekan dulu ya teman-teman. If tidak sama dengan is empty, artinya si stack-nya tidak empty, maka data sama dengan stack top. Datanya itu adalah variabel penampung sementara ya untuk mengambil elemen teratas dari stack tersebut. Data stack top, topnya itu dikurangi dengan -1, lalu kita returnkan datanya, maksudnya ini loh data yang dihapusnya gitu ya. Else itu kalau misalkan tadi ternyata stacknya itu is empty-nya true ya, berarti is empty ya, bukan tidak sama dengan is empty. Kita akan lakukan memberikan warning di sini, exception. Could not retrieve data, stack is empty. Atau teman-teman bisa mengubah ini ya ke dalam bahasa Indonesia juga boleh. Nah, yang berikutnya adalah fungsi integer push, di mana tadi masukannya adalah, parameter masukannya adalah integer data. Nah, kalau di pop itu tadi kita cek dia kosong atau tidak, ketika kita mau menambahkan data menggunakan fungsi push, di sini yang kita cek adalah ini stack-nya sudah penuh atau belum. Maka di sini ada if tidak sama dengan is full, top sama dengan top plus 1 ya. Berarti kalau tidak full, artinya masih ada tempat, itu kita tambahkan pointer topnya ke dalam ditambah 1, dan kemudian stack top yang baru itu akan diisi dengan elemen yang baru. Nah, kemudian di sini else berarti kalau ternyata sudah penuh si stack-nya, tidak bisa menambahkan data, stack-nya full begitu ya. Nah, itu serangkaian operasi-operasinya yang sudah diimplementasikan ke dalam bahasa C. Nah, bagaimana sekarang kita membuat main programnya? Di sini seperti biasa teman-teman buatkan dulu integer main-nya, dan kita akan coba menambahkan beberapa elemen ke dalam stack. Contohnya di sini saya push 3, 5, 9, 1, 12, dan 15 ya. Nah, kemudian kita bisa ingin mencari tahu misalkan printf elemen at top of the stack. Jadi elemen teratasnya itu apa? Tadi menggunakan fungsi pick ya. Karena kita sudah buat di sini ada integer pick. Nah, kemudian kita mau mencoba menampilkan elemen yang ada di stack. Di sini while tidak sama is empty artinya selama stack-nya tidak kosong, maka akan dilakukan integer data sama dengan pop. Jadi akan diambil dan dimunculkan printf
datanya ya, atau ya tadi dia akan memunculkan ketika di print itu adalah yang terakhir kali dimasukkan gitu ya, karena dia menggunakan operasi pop. Nah, kemudian di sini kita akan cek juga stack full, is full-nya true atau false, printf stack empty, is empty-nya true atau false. Nah, kemudian return 0. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Elemen at the top of the stack adalah 15 ya, karena tadi yang terakhir kita pushkan adalah 15. Kemudian elemennya, nah kita akan mengeluarkan elemennya dari yang teratas, yaitu yang terakhir kali dimasukkan ya menggunakan pop. Maka ketika di print atau dikeluarkan, dia akan mengeluarkan 15 terlebih dahulu, 12, 1, 9, 5, 3. Kemudian tadi untuk pengecekan stack full-nya betul atau tidak di sini false ya. Karena kenapa? Karena kita baru memasukkan sebanyak 6 elemen. Sementara di awal kita sudah definisikan max size-nya 8. Jadi masih punya sisa elemen yang bisa kita tambahkan. Nah, stack empty, is empty-nya true atau false? Nah, ternyata true. Kenapa true? Karena tadi sudah kita popkan ya semua datanya. Oke. Itu untuk contoh implementasinya dalam bahasa C. Yang berikutnya adalah teman-teman silakan mengerjakan latihan, buatlah ilustrasi stack untuk kasus pengkonversian dari bilangan desimal basis 10 ke bilangan biner. Berikut adalah referensinya. Sekian untuk video pembelajaran struktur data dan algoritma pertemuan ketiga dalam materi stack. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.